Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Anggi Febrianti, NIM E 2019-2226 dari kelas Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Dalam video ini, saya akan memberikan tanggapan saya tentang materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro tentang ilmu pengantar Ekonomi Makro. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing dengan kata ekonomi. Ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos memiliki arti rumah tangga, sedangkan nomos memiliki arti peraturan, tatanan, atau peraturan dan hukum. Jika digabungkan menjadi oikos nomos, dapat mengandung arti yaitu aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Dapat dikatakan juga ekonomi merupakan ilmu yang membahas tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi terhadap barang dan jasa. Ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi deskriptif misalnya contohnya seperti inflasi yang terjadi pada tahun 1998. Sedangkan ilmu ekonomi terapan misalnya ekonomi moneter, ada ekonomi koperasi, ada ekonomi perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan ekonomi teori dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Apa sih ekonomi makro itu dan ekonomi mikro itu? Ekonomi mikro dalam segi bahasa, mikro itu memiliki arti kecil. Dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi mikro yaitu ilmu yang mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil, misalnya perusahaan dan rumah tangga. Ekonomi mikro menganalisa bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian dalam lingkup yang sangat kecil, seperti biaya, produk, harga, perilaku produsen, perilaku konsumen, ada permintaan, ada penawaran, dan lain sebagainya. Sedangkan ekonomi makro memiliki dari segi bahasa memiliki arti besar atau luas. Jadi ekonomi makro itu adalah ilmu yang menganalisa kegiatan perekonomian secara keseluruhan dalam lingkup yang luas. Seperti ada inflasi, pendapatan nasional, ada pengangguran, ada kebijakan fiskal, dan ada kebijakan moneter, dan lain sebagainya. Biasanya ekonomi makro itu mengkaji fenomena perekonomian secara menyeluruh, bukan lagi per perusahaan seperti ekonomi mikro. Ekonomi makro memiliki konsep dasar, yaitu yang pertama ada pendapatan dan pengeluaran, yang kedua ada pengangguran, yang ketiga ada uang dan fungsinya, yang keempat ada permintaan agregat dan penawaran agregat, yang kelima ada inflasi dan deflasi. Apa sih inflasi dan deflasi itu? Deflasi sendiri yaitu suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Biasanya deflasi ini terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan inflasi yaitu proses meningkatnya harga secara terus-menerus. Biasanya inflasi ini terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.